gitu. BBYB sih masih interesting lah. Maksud gue gini, dengan adanya ya Alibaba Presence via aku laku di situ gitu ya. Nah itu menurut gue ya apa masih ada inilah chance. Tapi balik lagi Jok, gua rasa kita nggak bisa expect bank digital euforianya tuh udah kayak tahun lalu sepertinya tuh nggak akan lagi kayak gitu Jok. Jadi paling ya menurut gua kalau ada news apa seperti apa ya paling just do short term trade aja Jok. Jadi menurut gua selama leader bank digital itu kan kita tahu leader bank digital kayak Arto kan berapa lately kan lagi koreksi ya Jok ya. Nah selama si leadernya itu masih trennya juga masih belum ke atas lagi, practically bank digital yang lain juga akan ngikutin Jok, karena kan akan ngikutin Jok valuation relatifnya itu kayak gimana gitu. Kalau Artonya misalnya balik ke 16.000, BBHI balik ke 6.000 apa 7.000 gitu, nah bank digital lain itu kayak karpet merah Jok untuk ditarikin ke atas lagi. Tapi kalau misalnya Artonya masih 8 ribuan, BBHI-nya 3 ribuan kayak sekarang, ya mungkin untuk bank digital lain lebih berat Jok untuk naik itu. Sama lah Jok, kayak lu apply ke blue chip aja. Kalau BRI, BNI, Mandiri, BCA valuasinya lagi turun Jok, ya masa lu expect bank yang lebih kecil lagi marketnya Jok, harganya naik kan, valuation parity-nya kan jadi terlalu jauh, terlalu dekat kan jadinya kan gitu. Iya, iya. Jadi kita maksudnya nggak mengharapkan beggar lagi lah. Mungkin kalaupun kita mau ngejar main di short momentum, ya mungkin ekspektasinya cuma 20-30% mungkin. Tapi kalau berharap beggar, tiba-tiba nanti udah BEP lagi. Bukan bukan dapat profit, Pak, udah BEP. Ya kan? Iya Jok, jangan pengen beggar jadi beggar. Nah itu dia tuh. Oke, nah kalau jadi balik ke pertanyaan kekhawatiran gue di awal ya, kan gue khawatir maksudnya kayak IHSG mungkin di along September tuh bisa ke 7.000, 7.050 lah, paling enggak itu yang level support amannya. Kalau misalnya drop offside gitu ya ke 68 gitu kan. Nah tapi resistnya mungkin masih sekitar 72 aja gitu, mungkin belum belum bisa break ke 74. Kalaupun chance itu mungkin mungkin lah di Desember atau Januari gitu. Nah, menurut lu punya kekhawatiran yang sama nggak? Iya, kalau lu tanya gue justru sekarang nggak begitu terlalu worry sama ISG Jok. Kenapa? Pembuktiannya kemarin Jok, ketika Dow Jones turun 3% hari Jumat kemarin, lihat respon ISG kita tuh kayak gimana gitu ya. Terus tadi malam Dow Jones juga turun, ya kita lihat respon ISG juga masih bisa plus hari ini gitu kan. Nah jadi yang perlu kita highlight adalah satu ya mungkin gue mau cerita juga bahwa bukan berarti kalau ini mau naik BBM ya teman-teman ya, bahwa itu berarti marketnya pasti akan bearish jangka panjang gitu. Kalau teman-teman masih ingat tahun 2005 sampai 2008 kemarin, negara kita tuh menghadapi luar biasa Jok. Pertama The Fed naikin suku bunga tuh kan di Amerika, naikin suku bunga sampai tahun 2006 dan naiknya lumayan tinggi sampai 5,25% waktu itu kan. Terus juga waktu itu kita tahu BBM kita, gue masih ingat Jok, waktu itu premium 1.800 jadi 4.500 hanya dalam 7 bulan. Itu yang pas Maret sampai Oktober 2005 waktu itu. Terus inflasi kita naik, BI rate naiknya gila-gilaan, tapi waktu itu lu perhatiin deh ISG tahun 2005. Ya overhang sebentar begitu itu langsung tarikannya ke atas tuh luar biasa Jok gitu. Nah, kenapa? Karena komoditinya lagi bagus. Jadi our stock market is actually bisa dibilang kayak komoditi stock market Jok jadinya gitu. Kenapa? Selama komoditinya bagus, kayak negara kita tuh can face everything Jok. Kalau lu mau bilang gitu kan, semua bisa dihadapi gitu. Dan ya terbukti Jok, karena balik lagi Jok, lu cost hidup lu misalnya harga apartemen lu sewanya naik Jok 2 kali lipat, tapi kalau gaji lu dinaikin bos 5 kali lipat, lu santai-santai aja nggak Jok bayarnya 2 kali lipat, santai bos gitu kan. Ya karena kenapa? Gaji lu naik lebih tinggi daripada cost lu kan. Nah, inilah juga yang menurut gua ya jadi pemikiran juga. Kenapa? Dengan komoditi naik, yes, pasti ya subsidi kita akan tapi income kita negara juga kan bagus kan dari tax, terus juga multiplier efeknya ada juga. Dan balik lagi Jok yang gua selalu bilang juga, dengan ada tren EV ke depan, you can expect nanti banyak FDI lah ke tempat kita gitu kan. Ya orang
mau invest baterai apa untuk mobil, untuk baterai listriknya, mau bikin smelter dan ini segala macam itu tuh akan ke negara kita. Dan kalau dulu 2005 sampai 2008 tapi ekonomi China waktu itu lagi kenceng-kencengnya Jok. Nah, beda sama sekarang nih, China-nya kan agak ya masih agak-agak lemes lah gitu. Tapi balik lagi, at the end of the day komoditinya kan harganya tinggi kan. Nah, ini akan jadi support buat kita. Dan kalau orang bilang apakah higher energy price ini akan sustain, dulu kita sempat mikir harga coal ini nggak bakal sustain. Kita udah ngomong itu ya Jok ya dari bulan Maret. Tapi ternyata April ada lagi, Mei tetap kuat, Juni tetap kuat, Juli tetap kuat, Agustus kuat. Sampai akhirnya ini kita udah masuk tanggal 1 September, harga coal masih nongkrong di atas 400 Jok, ya kan 350 sampai 400 kayak gini. Ini kita udah memasuki masa winter. Makanya kan belakangnya gitu Jok, winter gitu kan. Nah, ini tuh kita memasuki masa-masa winter, harga coal masih segini ya. Kita nggak bisa expect harga coal turun banyak lagi udah kalau di level kayak sekarang. Nah, kalau udah kayak begini, ditambah kita ngeliat juga di Eropa harga gasnya ngeri, ya kan? Harga listrik mereka juga ngeri gitu ya. Itu tuh ini akan menimbulkan banyak dampak, Jok, terutama untuk energy prices gitu kan. Kayak misalnya contoh yang oil gitu ya. Oil sekarang pasti dicari, Jok, sebagai substitute daripada gas yang mahal kan. Orang akan cari oil gitu kan. Terus juga orang akan cari coal juga lagi kan dengan harga gas gini. Dan apakah ada supply oil dalam jangka waktu dekat ini, Jok? Susah, Jok. OPEC aja sekarang ngomong production cut gitu kan. Jadi mereka nggak akan supply baru lagi. Orang Arab Saudi mau naikin dari 12 juta ke 13 juta aja, dia bilang nanti ya tahun 2027 baru nyampe itu segitu. Berarti apa? Untuk naikin 1 juta barrel per hari aja mereka harus nunggu sampai 2027. Imagine dengan segala macam low investment yang di dunia hulu oil selama berapa tahun ini, ya itu akan pasti impact selama supply selama 2-3 tahun ke depan. Jadi selama konflik Rusianya nggak selesai, investment di oil itu masih rendah, apalagi tambah dalam tanda kutip Jok, kengototan dengan ESG di benua Eropa sana, ya hal yang kejadian kayak sekarang itu menurut gua udah nggak mengherankan. Plus dengan harga energi kayak begini Jok, ini ngebuat juga supply untuk beberapa komoditas itu bisa keganggu, Jok. Contoh kayak aluminium, Jok. Ini tadi gue baru baca Alcoa tuh shutdown salah satu aluminium plant dia di Eropa gitu. Kenapa? Karena high energy cost. Aluminium itu bisa dibilang mungkin komoditas yang paling butuh energi paling gede untuk memproduksinya. Nah, kalau harga listrik sama harga power di sana naik, Jok, apalagi orang-orang di sana komplain bilnya naik 10 kali lipat apa segala macam, siapa lagi, Jok, yang mau produksi aluminium gitu kan? Akhirnya pada shutdown, tutup semua apa segala macam. Nah, ini akan mengaruhi kan supply ke depan kan, karena kita tahu aluminium aja supply-nya tuh udah nggak banyak gitu kan. Nah, apalagi nanti ke depannya kalau aluminium supply ke harganya bisa tinggi. Nah, bagus nanti, Jok, buat ADMR, Jok. 2 tahun lagi ketika smelter terjadi, low supply yang kejadian sekarang akan impact kan di 2 tahun lagi mungkin kan. Supply nggak ada, pas ADMR smelternya udah jadi nih, Jok. Udah, tinggal nikmatin nanti higher price-nya lagi ke depannya. Jadi memang kalau lu tadi bilang ADMR ada loh, buat gua both good gitu. Karena dengan aluminium sekarang supply crunch bukan supply, aluminium sekarang kondisinya kayak begini pada shutdown semua aluminium plant-nya, itu akan impact 2 tahun ke depan akan kelihatan tuh impact-nya ke supply dan harusnya akan good for ADMR gitu. Oke, gue agree ya. Jadi kayak misalnya kan kalau harga batu bara akan tetap tinggi, kemungkinan masih tetap tinggi karena demand-nya yang cenderung meningkat, tapi supply-nya itu, ya ini kayak dilemanya karena lu berapa tahun terakhir mereka juga mulai lirik investnya di yang green energy, mikir-mikir nggak invest di eksplorasi yang batu bara yang konvensional, akhirnya ya lu kayak tadi misalnya oil production kan ada lag juga gitu, akhirnya ya nggak bisa lu naikin secara cepat supply-nya kan. Ya akhirnya harga ya di sana-sana aja, tetap akan tinggi aja terus gitu kan. Nah, kalau memang kita sebagai negara komoditi ya dianggap bagus, ekonomi makronya juga nanti stabil, diuntungkan dengan komoditi yang tinggi, ya mungkin aja bobotnya kita di MSCI naik kan sekarang dari 1,9, maybe kalau dinaikin ya inflow aja terus dari asing masuk ke pasar saham kita kan, ya itu juga nanti akan nopang kita punya IHSG. Kira-kira itu yang kita sebenarnya harapin ya, Bill ya? Ya, jadi memang dengan komoditas kayak sekarang, Jok, ya, selama trennya masih kayak gini, menurut gua
harusnya sih market kita harusnya bisa kejaga ya. I mean, ya kecuali donya crash parah atau kayak gimana ya. Tapi selama koreksinya masih kayak cuma berapa hari ini gitu ya, gua rasa sih harusnya dengan kita misalnya naikin BBM, APBN-nya jadi ketolong, defisitnya berkurang, komoditi tetap strong yang kita ekspor sana, harusnya sih flow ke negara kita sih bakal kuat. Makanya gue bilang ngejok, rupiah itu kan very strong. Bahkan kalau lihat selama 2-3 tahun terakhir ini, kayak bisa dibilang kita nggak pernah rupiah tuh volatile kayak dulu lagi. Kan kita tahu investor asing paling nggak suka dengan rupiah yang volatile gitu kan. Mereka suka yang stabil dan negara kita tuh selama 3 tahun terakhir ini bisa provide mereka dengan stability nih di currency ditambah komoditinya lagi kenceng, harusnya ya oke. Sekarang tinggal kita ya pilih-pilih Jok gitu kan. Kalau kita yakin memang ke depan komoditi itu bakal tetap strong, ya kita tinggal pilih aja saham-sahamnya dari sekarang. Tapi balik lagi Jok ya, bukan berarti dengan komoditi kayak sekarang berarti tren ESG itu mati gitu. Justru menurut gua dengan adanya crunch seperti sekarang, energi crunch atau komoditi crunch kayak sekarang, orang tuh jadi sadar gitu bahwa ESG ini memang nggak bisa ditunda-tunda lagi gitu. Selama ini kan mungkin mereka bangun ESG terkendala izin ya kan atau seperti apa gitu kan. Nah, orang jadi tahu ESG itu memang dibutuhkan banget. Mau nggak mau harus tetap invest di situ. Itulah kenapa gue bilang I would prefer beli saham komoditi yang sekarang lagi cuan gede-gedean nih Jok, tapi juga dia sudah pikirin atau dia bahkan sudah lakukan investasinya di renewable tuh apa gitu. Nah, itulah kenapa baik lagi kalau secara pribadi ya tetap disclaimer, bukan ajakan jual atau beli, ini hanya pandangan pribadi. Gue comfortable dengan grupnya kayak Adaro sama Merdeka gitu. Kenapa? Karena ya lu mau cari apa gitu kan. Adaro cuannya gede, dividen ada, invest ke renewable ada gitu kan, hydro apa segala macam. Merdeka copper ada, nikel ada gitu kan. Terus juga ya adalah gold gitu. Tapi copper, nikel dan nanti bakal jadi proxy dari electric vehicle atau battery gitu ya, buat gojok ya ini udah cocok gitu kan. Tinggal gue cari nih kan, banyak yang gue selalu bilang ya Jok ya, portfolio itu kan kayak kapal gitu ya, lo harus siapin jangkarnya mungkin misalnya kayak gue ya lo suka saham-saham komoditi kayak Adaro, Merdeka gitu kan, tapi atau blue chip gitu juga, tapi ya lo siapin juga nih yang bisa ke layar, yang bisa bikin kapal lo cepet jalan tuh apa ya. Mungkin ya lo cari yang Alpha Seeker kan ya, Bumi atau apa segala macam, tapi yang nggak kayak tadi Jok yang tadi lu bilang semua apa kabak apa segala macam. Wah, kalau itu sih itu sih gue udah gak tahu deh, itu bukan layar lagi atau dayung Jok. Itu mesin jet. Oke. Tadi ya kalau ngomong-ngomong tentang rupiah ya Bill ya, kalau mungkin nggak tahu nih kita bisa stabil berapa lama, kan ini tergantung juga ya dari komoditi kan salah satunya diuntungkan. Dan ini rupiah apalagi sekarang udah bisa dipakai buat belanja di Thailand nih. Boleh nih kita jalan-jalan ke Thailand nih kayaknya, jadi makin kuat nih rupiah. Iya, makanya Jok, dengan kondisi rupiah kayak sekarang tuh menurut gua begini, rupiah terlalu menguat juga mungkin nggak begitu bagus ya Jok ya. Karena kenapa? Takutnya kalau lo terlalu lepas ke market gitu ya, sampai menguat banget, nanti tiba-tiba ketika komoditas melemah, langsung komoditinya juga rupiahnya langsung melemah juga kan. Jadi memang menurut gua ini stable kayak gini udah bagus nih Jok. Contohnya kayak kemarin Jok, begitu inflasi, Fed rate naik apa segala macem, rupiah kita tapi mau nembus 15.000 agak susah kan Jok gitu kan. Nah, begitu juga sebaliknya, komoditas menguat ya nggak bisa nyampe 14,5 atau 14 berapa lagi kan, tapi yang penting dijaga aja stabil. Kalau lu perhatiin ya Jok ya, kayak Thailand baht gitu kan, Thailand baht, terus juga kayak mata uang kayak negara lain misalnya, itu tuh semua kayak Filipina juga gitu kan, stability itu bagus Jok gitu ya kan. Terutama Thailand ya, menurut gue Thailand sih termasuk salah satu yang kuat ya. Jadi emang currency stability is very important for foreign investor. Karena gini Jok, lu nggak mau kan jadi orang investor gitu kan, misalnya lu dateng gitu ke Thailand ya kan, ya sawadikap gitu kan, lu investasi gitu Jok, ternyata batnya lari kayak di misalnya negara Turki gitu Jok, saham lu naik 100% kalau currency-nya lu kalah. Misalnya currency-nya lu beli misalnya di berapa 100, currency-nya jadi 300, pas lu tuker Jok, cuan lo yang 3 kali lipat secara saham itu, cuan saham lo yang double itu ditukerin sama currency yang melemah 3 kali lipat, lu rugi nggak Jok? Rugi Jok, lu bawa pulang ke Indonya kan. Jadi emang currency stability itu very important lah for foreign investor ya. Intinya sih kalau gue mau summarin ya Jok ya,
dengan kondisi yang kayak sekarang harusnya sih negara kita dapat rating yang bagus lah di mata foreign ya. Dan kalau kita juga selalu ngomong kayak sama Willy sama segala macam gitu kan, yang tadi lu bilang juga benar, bobot MSCI harusnya naik ya. Kalau bobot MSCI kita naik ya, market kita moga-moga aja balik ke kejayaan kayak dulu Jok 2005 sampai 2008. Dan kalau sampai benar-benar kita balik ke 2005 sampai 2008 Jok, ya buat teman-teman yang disiplin di trading ya kan, atau benar-benar ini, wah itu bisa jadi momen yang golden moment sih Jok, karena 2005 sampai 2008 kalau itu lu invest di sektor yang benar, at that time sih yang benar, komoditi ya, lu sih bakal make money a lot Jok, bukan cuma make money lagi, make a lot of money gitu kan. 2005 masih SD gue, Bill. Oke, ini kayaknya udah jam 9 nih, Bill ya. Ini mungkin tebak-tebakan aja. Kalau misalnya IHSG tadi kan sempat plus 80 and then drop, tutupnya cuma plus 27. Biasanya kalau candle kayak gitu, besok nih merah nih. Menurut gua besok merah. Menurut lo IHSG besok merah apa hijau nih, Bill? Menurut gua ya, ntar gua cek dulu nih. Sekarang soalnya kalau lu mau tau IHSG kemana, lu harus tebak juga Jok, Goto mau kemana Jok. Itu masalahnya juga, lu harus tebak tuh. Future minus. Ya, lu kalau suruh tebak-tebakan ISG doang ya, Jok ya. Gua sih besok kayaknya masih ke hijau tipis kali ya, Jok ya. Masih ke hijau kali gua kayaknya. Karena buat gua regionalnya kena bantai 2 hari. Kita mesti ke hijau. Regionalnya bisa hijau, hopefully akan nolong kita ya, gitu. Oke, kita buktikan besok ya. Oke, ada lagi, Bill, yang Invest jangan kenapa? kayak dukun Jok, cuma harian Jok. Yang paling penting saham lu naik gak? Percuma ISG hijau. Wah ISG hijau saham. ISG merah saham. Nah, itu jadi yang paling penting saham lu sekarang Jok. Berarti itu korelasinya negatif saham lu ya, terbanding terbalik. Oke, kalau begitu ya Bill ya, mungkin udah jam 9 juga, kita waktunya pantau Dow Jones sekarang ya. Oke. Oke. Bye-bye teman-teman semua, semoga bermanfaat ya.